Bab 11. Lanjut suami istri. Sandy, ini beneran istri kamu? Kapan kamu menikah? Kapan kamu kawin? Serga seorang pria parubaya seraya bangkit dari duduknya. Benar, ini gimana? Kok tiba-tiba ada perempuan yang nyusul dan ngaku sebagai istri kamu? Coba jelaskan sama mama dan bapak. Timpal seorang wanita parubaya dengan wajah yang masih terlihat syok. Mah, Pak, kita bicara di dalam aja ya. Malu kalau sampai kedengeran sama tetangga. Sandy menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia takut ada orang lain yang mendengar ucapan kedua orang tuanya berusaha. Ya sudah, kita bicara di dalam saja. Neng, ayo masuk. Ajak wanita parubaya yang lebih akrab disapa Hajah Murni itu. Larissa membuka heels yang dikenakannya. Ia ikut masuk ke dalam rumah satu lantai tetapi berukuran cukup luas itu. Ia benar-benar merasa canggung. Terlebih lagi Sandy terlihat biasa saja ketika melihat dirinya. Pria itu tidak menyambutnya dengan hangat. Ayo duduk dulu, Neng. Sandy, kamu juga duduk. Jangan berdiri terus. Titah Murni kepada putranya yang masih berdiri mematung. Sementara Larissa sudah duduk di hadapan kedua parubaya itu. Iya, Mah, galak banget. Sandy mendekat ke arah sang ibu. Pria itu akan duduk di sela-sela kedua orang tuanya. Ngapain duduk di sini? Sana atau duduk di sebelah si Neng. Katanya itu istri kamu. Murni sedikit mendorong tubuh putranya sampai membuat Sandy terpaksa duduk di atas sofa yang sama dengan Larissa. Pria itu menoleh sekilas ke arah Larissa yang sedang menatapnya. Sandy duduk di kursi bagian ujung. Ia seolah tak ingin berdekatan dengan istrinya. Terus sekarang gimana ini? Cik jelas keon sama mama dan bapak. Tita Sutisna yang terlihat sudah tak sabar. Apa dulu yang dijelaskan ini? Sandy malah menggaruk kepalanya sendiri dengan wajah bingung. Biar saya yang jelaskan. Ucap Larissa yang membuat Sandy dan kedua orang tuanya langsung menoleh ke arah wanita itu. So atuh jelaskan sejelas-jelasnya. Titah Murni lagi sambil menyandarkan tubuh pada kepala sofa. Jadi begini, Bu, Pak. Saya dan Sandy sudah menikah. Kami menikah karena sebuah tragedi. Makanya mungkin Sandy belum menjelaskan ini kepada ibu dan bapak. Oh iya, nama saya Larissa. Saya sudah mempunyai 2 orang anak dari pernikahan dengan almarhum mantan suami saya. Jelas Larissa jujur dengan wajah yang perlahan menunduk. Sebenarnya ia merasa malu, tetapi dirinya tetap memilih jujur dan tidak menutupi tentang dirinya dari kedua orang tua Sandy. Hah? Jati? Murni menggeleng dengan wajah yang semakin terlihat syok. Iya, awalnya saya adalah seorang janda anak 2. Saya sudah hidup sendiri selama 3 tahun. Saya sendiri juga yang mengelola perusahaan peninggalan mantan suami saya yang sudah dialihkan kepada saya. Tutur Larissa kembali. Hal tersebut membuat kedua orang tua Sandy semakin tercengang. Bahkan, mulut Murni yang semula menganga, perlahan mengatuk. Perusahaan apa? Tanya Sutisna yang merasa penasaran. Perusahaan properti. Jawab Larissa tanpa ragu. Naon eta teh? Bapak tahu. Murni menatap ke arah suaminya. Nanti bapak buka Google. Bisik Sutisna. Mah, Pak, udah jelaskan sekarang. Kalau dia ini istriku. Jadi, sekarang aku mau makan dulu. Ucap Sandy dengan santainya. Tunggu dulu. Ini masih belum jelas. Kamu teh menikah kapan? Siapa saksinya? Apa mas kawinnya? Kenapa gak ngabarin mama sama bapak? Ya Allah, Sandy. Ini kamu teh menikah? Bukan main-main. Cerocos Murni dengan mata yang menatap heran ke arah putranya. Ya intinya gitu, Mah. Waktu itu aku dan Larissa bertemu di sebuah tempat dan titik-titik. Kita dinikahkan. Terus titik-titik kita menjadi suami istri. Udah, selesai.
Sandy sendiri bingung harus menjelaskan seperti apa kepada kedua orang tuanya. Gak jelas kamu, Teh. Terus, kalau beneran nikah kenapa semalam kamu pulang sendiri ke sini? Jangan-jangan kamu lagi ada masalah sama istri kamu ya? Makanya kamu minggat. Murni menatap penuh selidik ke arah putranya. Iya, Bu. Kami ada sedikit masalah dan saya datang ke sini berniat menyusul Sandy untuk menyelesaikan masalah itu. Jelas Larissa yang membuat Sandy seketika menoleh ke arahnya. Kayaknya dia mau minta cerai. Gumam Sandy dengan hati yang entah kenapa mendadak terasa sakit. Kenapa atuh si Sandy sampai minggat segala? Tanya Murni lagi yang membuat Larissa terdiam. Rasanya ia tak ingin sampai mencerita secara detail masalah itu. Mah, Pak, aku rasa sebaiknya aku membicarakan ini berdua dulu sama Larissa. Jetty, tolong berikan kami waktu untuk berbicara berdua. Ujar Sandy yang juga tak ingin menceritakan masalah yang sebenarnya kepada sang ibu. So atuh, diselesaikan. Kalau butuh bantuan, bisa minta tolong sama Mama dan Bapak. Selesaikan masalah secara baik-baik dan dengan kepala dingin. Tutur Sutisna sedikit menasehati. Iya, Pak. Sebentar, Sandy ngambil es batu dulu. Pria itu bangkit dari duduknya. Buat apa es batu? Tanya Murni dengan cepat. Buat ditaruh di kepala, biar berbicara dengan kepala dingin. Jawab Sandy santai. Sandy! Cik atuh serius! Bentak Murni yang sepertinya mulai habis kesabaran. Sabar, Mah. Ini juga salah Mama pas lagi hamil si Sandy pengen tidur di kandang munding. Jadinya begini. Sutisna mengusap punggung istrinya berusaha menenangkan wanita parubaya itu. Yang ada tuh bapak pas Mama hamil si Sandy malah memelihara monyet. Balas Murni yang membuat Larissa ingin tertawa, namun wanita itu menahannya. Maksud Mama, perilaku aku tuh kayak monyet gitu. Celetuk Sandy. Malah diperjelas. Murni tertawa sambil menatap ke arah putranya. Mama tega bener. Ya udah, aku mau ngomong dulu sama Larissa. Ayo ikut aku. Ajak Sandy, tetapi ia tidak menatap sedikit pun ke arah istrinya. Larissa bangkit dengan perlahan. Ia mengikuti pria itu yang keluar dari rumah lewat pintu belakang. Kita mau kemana? Tanya Larissa yang merasa heran karena Sandy membawanya keluar dari rumah. Bahkan Larissa sampai tak memakai alas kaki, karena heels miliknya diletakkan di teras depan. Ke tempat yang sepi, biar gak ada orang lain yang mendengar. Sandy terus berjalan terlebih dahulu. Pria itu berjalan ke belakang rumahnya dan mulai memasuki kawasan perkebunan. Larissa berjalan dengan hati-hati. Jujur saja kakinya terasa sakit saat menginjak tanah kering. Namun, wanita itu cukup tercengang ketika melihat pemandangan di sekitar. Ia menatap takjub ke arah perkebunan sayuran yang cukup luas. Ini kebun milik orang tuamu? Tanya Larissa yang membuat Sandy menghentikan langkahnya. Iya. Di ujung sana ada kebun sawit. Tapi tidak luas. Karena aku ini hanya anak orang biasa. Orang tuaku petani. Mereka mengelola tanah sendiri untuk dijadikan kebun sayur serta kebun sawit. Tutur Sandy yang terdengar merendah. Padahal, Larissa yakin itu semua bukan dikerjakan oleh orang tua Sandy saja. Melainkan ada karyawan yang bekerja di sana. Larissa juga tahu kalau Sandy bukan anak dari orang biasa saja. Buktinya tadi di depan rumah pria itu, ia sempat melihat ada 3 buah mobil. Satu mobil jenis Pajero dan yang 2 lagi mobil losbak yang mungkin saja sering dipakai untuk mengangkut sayuran dan sawit. Orang tuamu hebat. Puji Larissa yang membuat Sandy menoleh ke arahnya. Tapi tetap saja tidak bisa menandingi kekayaan kamu. Kasta aku lebih rendah darimu. Tutur Sandy yang membuat Larissa langsung teringat pada ucapannya semalam. Wanita itu menunduk, lalu menarik nafas perlahan. Aku minta maaf atas hal itu. Aku benar-benar sedang dilanda amarah. Jadi aku tidak berpikir ulang untuk berucap. Larissa menahan rasa sesak di dada saat mengatakan hal tersebut.
Jujur saja ia benar-benar merasa bersalah. Tidak apa-apa, karena semua yang kamu katakan sesuai dengan faktanya. Sekarang, kamu menyusulku ke sini untuk menyelesaikan semuanya dengan cara bercerai kan? Maaf, karena semalam aku pergi tanpa mengucapkan kalimat pemutus itu. Tutur Sandy lagi yang membuat air mata Larissa seketika menetes. Ia tak dapat menahan buliran bening tersebut saat mendengar penuturan suaminya. Padahal, ia datang jauh-jauh dari Jakarta bukan untuk hal itu. Bukan itu tujuanku. Larissa mulai terisak yang membuat Sandy langsung menatapnya. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan. Angin sore hari menghembus kencang sampai membuat gaun yang dikenakan Larissa berkibar. Rambut wanita itu bergerak ke belakang yang membuat wajahnya terlihat jelas. Kenapa menangis? Bukankah kamu adalah wanita yang kuat? Bahkan, kamu tidak membutuhkan lelaki lemah sepertiku. Kamu tidak membutuhkan lelaki yang usianya lebih muda darimu. Kamu juga tidak membutuhkan lelaki yang kastanya lebih rendah darimu. Sandy, cukup. Larissa semakin memecahkan tangisnya. Wanita itu menutup wajah dengan ke-10 jemarinya. Lalu, ia mendekatkan tubuh dan memeluk tubuh Sandy dengan erat. Aku tahu aku salah. Bahkan, aku sampai tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Aku menyadari semua ini terjadi karena keegoisanku. Tapi, asal kamu tahu, itu semua didasari karena rasa cemburu. Aku merasa sakit hati ketika melihat kamu bersama wanita lain. Larissa melepaskan pelukannya. Ia menengadahkan kepala dan menatap ke arah wajah Sandy yang juga sedang menatapnya. Aku pikir, kamu tidak akan pergi sampai sejauh ini. Semalam aku menunggumu, tapi kamu benar-benar pergi. Aku merenung dan semuanya memang salahku. Bahkan aku sampai menanyakan hal semalam kepada teman-temanmu dan itu semua memang benar. Kamu memang berniat untuk menolongnya. Jetty, maafkan aku yang telah menuduhmu sembarangan. Larissa menghapus air matanya dengan cepat. Panjang. Aku gak suka melihat wanita menangis. Jetty, kita selesaikan aja langsung. Sandy menarik nafas perlahan. Apa yang diselesaikan? Larissa menatap intens, jantungnya berdebar kencang. Ia takut Sandy akan mengucapkan kata talak dan menyelesaikan pernikahan mereka. Ya apa aja? Kamu mau bagaimana? Tanya Sandy yang membuat Larissa merasa sedikit lega. Setidaknya ia bisa mengutarakan permintaan kepada pria itu. Aku mau kita menyelesaikan masalah ini saja tanpa harus menyelesaikan pernikahan kita. Jawab Larissa dengan suara yang terdengar bergetar karena ia sempat menangis. Gak Jetty minta cerai? Tanya Sandy belak-belakan. Siapa yang mau minta cerai? Larissa mengerutkan keningnya. Oh, kirain datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini buat minta cerai. Katanya gak cinta, kok tetap mau bertahan? Sandy melontarkan pertanyaan yang memancing. Aku tidak mau gagal lagi dalam rumah tangga. Jawab Larissa sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia seakan menghindari tatapan suaminya. Cuma itu doang? Tanya Sandy lagi. Yang lainnya nyusul. Jawab Larissa. Kenapa gak sekarang aja? Sandy masih menatapnya. Kamu hanya butuh validasi atau perasaan yang sesungguhnya? Larissa kembali menatap ke arah pria itu. Dua-duanya. Jawab Sandy cepat. Tapi semua itu tidak bisa hanya mendapat pengakuan dari sebelah pihak saja. Nanti tidak balance. Jetty. Sandy mengangkat alisnya sebelah. Ya sudah. Aku minta maaf dan kamu harus memaafkan aku. Semuanya selesai. Larissa mulai terlihat santai. Setelah itu, kita kembali ke Jakarta dan menjalankan hidup dengan normal sebagai suami istri. Jawab Larissa dengan jelas. Berarti kita beneran gak Jetty cerai? Pria itu kembali mengangkat alisnya. Tidak, kecuali kamu yang mau.
Larissa menunduk. Baiklah, aku juga minta maaf karena semalam aku meninggalkanmu begitu saja. Aku gak bilang sama kamu kalau aku mau menolong Helia. Kali ini Sandy terdengar merendah dan menurunkan ego. Iya, sebaiknya itu jangan dibahas lagi. Larissa mengembangkan senyum tipis. Oke, tapi aku beneran gak nyangka kalau kamu bakal nyusul aku ke sini. Jangankan hanya ke Garut, ke ujung dunia pun akan kususul. Balas Larissa yang terdengar angkuh. Buset, menyala istriku. Sandy terkekeh. Sepertinya pria itu mulai normal kembali. Karena ketika Sandy marah dan serius, itu tandanya ia sedang tidak normal. Sandy yang sesungguhnya adalah Sandy yang gesrek dan menyebalkan. Tapi aku tidak bisa lama-lama di sini. Kasihan anak-anak, mereka tidak tahu kalau aku pergi ke sini. Tutur Larissa yang mendadak berubah sendu. Ya ampun, pasti mereka nyariin kamu. Sandy ikut teringat kepada dua anak itu. Karena Zafar dan Ziva mulai akrab dengannya. Mereka juga nyariin kamu. Balas Larissa. Masa? Sandy seolah tak percaya. Iya, pagi-pagi langsung nanyain Daddy. Larissa terkekeh pelan. Aku jadi merasa sedikit berguna. Sandy menyugar rambutnya yang membuat wajah pria itu semakin terlihat tampan. Sementara Larissa hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Ya udah, kita balik lagi ke rumah yuk. Gak baik sore-sore di kebun. Ajak Sandy sambil berjalan terlebih dahulu. Larissa mengikuti pria itu dan berjalan dengan perlahan. Namun, tiba-tiba saja ia merasa kakinya sakit dan seperti tertusuk sesuatu. Oh! Pekik wanita itu yang membuat Sandy seketika menoleh. Ya ampun, kaki kamu kenapa? Sandy terkejut saat melihat telapak kaki kiri Larissa mengeluarkan darah. Aku gak tahu, tapi ini sakit banget. Wanita itu meringis, bahkan ia sampai duduk di atas tanah karena tak dapat menahan rasa sakit bercampur perih. Sebentar, kayaknya kaki kamu kena duri ranting kayu. Sandy berjongkok, pria itu memegang kaki Larissa dan segera memeriksanya. Benar saja. Ada sebuah duri ranting kayu yang menancap pada telapak kaki mulus wanita itu. Biar aku cabut. Sandy memegang duri ranting itu dan mencabutnya dengan perlahan. Oh, sakit. Pekik Larissa lagi yang hampir menangis. Udah, sekarang kita ke rumah biar aku obati. Sandy mengajak Larissa untuk berdiri. Wanita itu bangkit dengan perlahan. Namun kakinya yang benar-benar sakit membuat ia hampir terjatuh. Kamu gak akan bisa jalan sendiri. Sandy segera mengangkat tubuh istrinya tanpa basa-basi. Larissa cukup terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu padanya. Ia menatap wajah Sandy yang terlihat gagah, bahkan pria itu bagaikan seorang pendekar. Larissa mengalungkan kedua tangannya pada leher Sandy. Ia menyandarkan kepalanya pada dada bidang pria itu. Entah kenapa, ia benar-benar merasa nyaman dengan posisi seperti ini, bahkan sampai membuat luka di kakinya tak terasa sakit lagi. Kamu pakai celana dalam kan? Tanya Sandy secara tiba-tiba yang seketika menghancurkan suasana romantis. Kenapa emangnya? Larissa hampir tergagap ketika menanyakan itu. Takut gak pakai? Bisa bahaya kalau ada orang lain yang melihat itu. Aku sendiri aja belum melihatnya. Jawab Sandy yang seketika membuat tangan Larissa refleks mencubit dadanya.